Halo semuanya, kembali lagi bersama kami mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi ERP. Nah, untuk lebih lanjut, simak penjelasan kali ini ya. Sejarah pengembangan ERP di dunia. ERP pertama kali muncul pada tahun 1960-an, namun belum disebut sebagai ERP. Pada tahun 1960, ERP belum ada, namun sudah muncul konsep dan mulai digunakan dalam menangani masalah pada industri yang sederhana. Pada saat itu, software sudah menggunakan sistem sentralisasi komputer, di mana data disimpan pada satu komputer atau disebut big data, dan bisa diakses pada komputer lain, namun bisa digunakan pada jaringan lokal. Tahun 1970, pada tahun ini muncul MRP atau disebut Manufacturing Resource Planning, berkembang lebih kompleks dan lebih membantu masalah manufaktur yang lebih sulit. Tahun 1980, di tahun ini mengalami peningkatan menjadi MRP 2. Pada versi ini, software sudah menangani penjadwalan proses produksi manufaktur yang merupakan bagian paling vital dalam industri. Tahun 1990, pada tahun ini, Gartner Group menyebut sistem ini menjadi ERP dan menjadikan pertama kali di tahun 1990. Sudah bisa diintegrasikan pada permasalahan dalam kantor, contohnya pada informasi sales dan prediksi finansial. Tahun 2000-an, di tahun ini era internet sudah mulai berpengaruh sehingga penggunaan ERP menjadi lebih luas dan telah melampaui batas jarak dan ruang. Sekarang, dalam mengakses informasi sudah bisa dilakukan dalam aplikasi. Nah, selanjutnya apa itu ERP? ERP adalah suatu sistem kerja yang didukung tools atau software yang terintegrasi untuk perusahaan besar atau enterprise dalam perencanaan dan pengelolaan atau planning, sumber daya atau research untuk mencapai tujuan perusahaan. Apa saja sih karakteristik pada ERP? 1. Modul desain. Karakteristik ERP yang pertama adalah desain modular dari sistem ERP yang menggabungkan modul bisnis yang berbeda seperti manufaktur, keuangan, akuntansi, dan pemasaran dalam satu aplikasi. Setiap modul menangani berbagai fungsi bagian atau departemen. Modul ini dapat beroperasi secara terpisah sesuai dengan kebutuhan dan role bisnis yang Anda miliki. 2. Central Common Database, di mana pada sistem ERP harus menerapkan sistem manajemen database yang terpusat atau biasa disebut DBMS atau Database Management System, yang dimana semua data dimasukkan dan disimpan hanya sekali dan kemudian dapat digunakan oleh semua departemen atau unit kerja dalam perusahaan secara bersamaan. 3. Database fleksibel dan terbuka. Penggunaan sistem ERP ini akan menjadi sangat tepat karena menawarkan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan kebutuhan perusahaan. 4. Informasi otomatis dapat disajikan sesuai kebutuhan. Yang terakhir, karakteristik ERP ini dapat menyediakan fungsi pendukung bisnis seperti sistem pendukung keputusan, reminder, dan banyak lagi. Dalam hal ini, semua fungsi dapat membantu operasional pada bisnis Anda dalam membuat keputusan berbasis data yang berkaitan dengan proses operasional bisnis secara keseluruhan. Berikutnya, apa saja sih jenis-jenis dari ERP? Nah, kali ini jenis-jenis ERP yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama ada Odoo ERP. Odoo adalah perangkat lunak open source yang digunakan dalam mengelola bisnis perusahaan secara menyeluruh. Produk ERP ini dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat, yaitu Odoo. Nah, yang kedua ada SAP Business One, dikembangkan oleh Zapier System yang markasnya ada di Inggris. Saat ini, penggunaan SAP Business One mencapai 1 juta dengan customer 50.000. Nah, yang ketiga ada NetSuite ERP.
dikembangkan oleh NetSuite asal Amerika Serikat. Penggunaan NetSuite saat ini adalah 600.000 dengan customer 30.000. Nah, yang keempat ada Sage Intacct, dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat. Saat ini berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan. Jumlah pengguna Sage Intacct mencapai 300.000 dengan customer 11.000. Yang kelima ada Oracle E-Business Suite, dikembangkan oleh Oracle Corporation yang berasal dari Amerika Serikat. Pengguna Oracle saat ini ditaksir mendekati 40.000 dengan customer sebanyak 2.000. Dan yang terakhir ada Account ERP, dikembangkan oleh Account asal negeri Ginseng, yakni Korea Selatan. Jumlah pengguna Account saat ini mencapai 200.000 dengan customer 22.000. Selanjutnya, penjelasan pada jenis aplikasi pada ERP proprietary dan open source. Properti ERP adalah software ERP yang mempunyai lisensi di bawah hak umum pemegang hak cipta. Untuk mendapatkan ERP software property, kita harus membayar lisensi kepada pemegang hak cipta software tersebut. Contohnya ada ACC Pack dari Sage Group, Activant dari Epicure, Acumatica dari Acumatica, dan masih banyak lagi. Open source ERP diartikan sebagai harafiah, berarti ERP software yang membuka atau membebaskan source code-nya untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut, dan sekaligus memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada software tersebut. Memiliki keunggulan, yakni software yang dapat digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi. Contohnya ada Ampere, Compare, OpenBravo, OpenERP, dan masih banyak lagi. Terakhir, ada modul-modul utama yang ada pada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Modul ERP yang berdasarkan sistem fungsional. ERP yang mampu meningkatkan sinergitas antar semua elemen karena setiap unit bisa saling terhubung melalui modul-modul yang tersedia dan bisa diakses oleh semua departemen terkait. Berdasarkan sistem fungsional, modul ERP terbagi menjadi dua, yaitu modul OLAP atau Online Analytic Processing, memiliki fungsi sebagai penyaji data dan informasi analitik. Data dan informasi tersebut dapat disampaikan kepada para pengambil keputusan menggunakan modul ini. Modul OLTP, Online Transaction Processing. Pada modul ini berfungsi menangani setiap proses pemasukan input, proses pengubahan, update, dan proses penghapusan data yang telah terekam pada suatu tabel yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam suatu basis data database. Modul standar yang terdapat pada sistem ERP. Adapun jenis modul-modul tersebut antara lain modul finansial dan akunting. Sistem ERP membantu proses pengelolaan dan pemantauan keuangan suatu perusahaan. Aplikasi akunting berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang hasil akhirnya berupa laporan keuangan dari suatu perusahaan. Selain itu, modul ini juga berkaitan dengan pengelolaan data-data yang berkaitan dengan akuntansi laba, cost center, manajemen proyek, akuntansi keuangan, controlling, manajemen investasi, dan perbendaharaan. Selain itu, modul ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, pengadaan, pemeliharaan, penjualan, atau penghapusan, serta penarikan hingga depresiasi nilai aktiva di suatu perusahaan. Modul logistik dan persediaan. Secara fungsional, modul ini digunakan untuk memproses pengadaan barang, penyimpanan persediaan, penjualan, serta distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Sumber daya manusia. Salah satu aset terbesar yang dimiliki perusahaan adalah sumber dayanya. Sumber daya manusia yang terbatas harus dikelola dengan baik dan dikembangkan secara terukur agar alokasinya tepat sasaran. Modul sumber daya manusia ini membantu perusahaan untuk mengelola SDM yang dimiliki. Business Process Support. Setiap perusahaan memiliki arus kerja dan solusi industri yang terkait satu sama lain. Kedua hal tersebut biasanya digunakan sebagai alat kendali atas apa yang berada di setiap unit fungsi dalam perusahaan. SCM, Support Chain Management. Modul SCM ini sangat penting dalam pengembangan sistem ERP dan ini menjadi fokus utama dari sistem. Penggunaan modul yang baik akan menghasilkan solusi yang efektif dalam penghematan biaya perusahaan. Selain itu,
optimalisasi perencanaan, penyimpanan, dan pemanfaatan logistik sangat membantu memperbaiki prediksi permintaan juga efisiensi operasi perusahaan. CRM, Customer Relationship Management. Modul ini berkaitan dengan pengelolaan pelanggan. Modul CRM Indonesia digunakan untuk memastikan layanan sampai atau tidak ke pelanggan. Dengan demikian, setelah penjualan selesai, aplikasi ini akan mengotomasi proses bisnis yang digunakan untuk penjualan, layanan, dan dukungan perusahaan. Dengan kata lain, modul ini berperan sebagai sarana penghubung antara perusahaan dan pelanggannya. Nah, itu tadi sekilas penjelasan terkait dari ERP yang terdiri dari beberapa poin, yaitu ada sejarah, definisi, karakteristik, jenis-jenis, ERP proprietary dan open source, modul utama pada ERP. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga pada penjelasan materi ERP ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye!